Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Beatrix Duengevi, semester 3 program studi pendidikan musik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan teknik, metode, atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran ekspositori atau langsung, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru, dan strategi pembelajaran discovery, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa. Baik, materi yang kedua, istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Ada beberapa istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang seseorang yang bersifat umum, yang mengacu terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center, dan pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, ada strategi. Strategi merupakan suatu rencana atau tindakan termasuk penggunaan metode dan manfaat dan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada metode. Metode adalah implementasi dari strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai strategi mencakup teknik pembelajaran. Baik, istilah yang keempat, ada teknik. Teknik adalah trik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, ada taktik. Taktik adalah siasat yang digunakan agar metode dalam proses belajar berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada gaya. Gaya adalah cara mengajar yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Terakhir ada model. Model adalah konsep tingkat terluas dari praktik pembelajaran. Oke, baik, materi strategi pembelajaran yang ketiga tentang variabel pembelajaran. Di dalam variabel pembelajaran dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah cara membuat urutan fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian menjadi dua, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro adalah strategi untuk menata keseluruhan isi bidang studi, sedangkan strategi mikro adalah strategi untuk menata sajian untuk suatu ide tunggal. Cara pengorganisasian isi pembelajaran ada dua. Yang pertama, langkah pertama dimulai dengan menampilkan epitome atau struktur isi bidang studi. Dan langkah yang selanjutnya mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome. Oke, baik. Variabel pembelajaran yang kedua itu tuh strategi penyampaian. Strategi penyampaian lebih menekankan pada media apa yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Strategi penyampaian atau deliver strategi adalah cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam memprediksikan strategi penyampaian menurut Degeng, yaitu yang pertama, media pembelajaran, yang kedua, interaksi siswa dengan media, yang ketiga, bentuk atau struktur belajar mengajar. Bagian variabel pembelajaran yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan berkaitan dengan penerapan kapan suatu strategi atau komponen suatu strategi tepat dipakai dalam situasi pembelajaran. Ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan. Yang pertama, penjanduluan
penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, pengelolaan motivasional. Dan yang keempat, kontrol belajar. Baik, materi strategi pembelajaran yang keempat itu tuh tahap instruksional pembelajaran. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahap yang ditempuh guru pada saat akan memulai proses pembelajaran. Di antaranya, ketika sudah memasuki ruangan kelas, guru akan menanyakan kehadiran siswa. Yang kedua, guru akan bertanya kepada siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi sebelumnya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi sebelumnya yang belum ia pahami. Dan yang kelima, mengulang kembali bahan pembelajaran sebelumnya secara singkat tapi mencakup semua aspek yang telah dibahas sebelumnya. Tahap yang kedua itu tahap instruksional. Tahap pembelajaran atau tahap inti yakni tahap memberi bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menulis pokok-pokok materi yang akan dibahas. Yang ketiga, membahas pokok-pokok materi yang sudah ditulis. Yang keempat, menggunakan alat bantu untuk memperjelas pembahasan setiap pokok-pokok materi. Yang kelima, setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil pembahasan dari materi yang telah dibahas. Oke, baik. Tahap yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua atau tahap instruksional. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang strategi pembelajaran. Mohon kritik dan sarannya.